Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena berkat-Mu kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Kita berharap semua diberkati Tuhan, diberkati kesehatan, diberkati kekuatan kita, bahkan sampai kepada sakit penyakit kita pun Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari bersama-sama merenungkan firman Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan apa yang Tuhan sampaikan untuk pagi hari ini untuk kita semua. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Sekali lagi dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, kalau kita baca dan kita renungkan, kita akan mendapatkan sebuah pesan Yeremia kepada bangsa Israel, khususnya Yehuda, untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan mereka, tidak lagi untuk mengandalkan orang lain atau orang di sekitarnya. Yeremia berpesan kepada bangsa Israel, khususnya kepada Yehuda, untuk mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah yang mereka sembah. Sekalipun mereka dalam tekanan, ataupun sekalipun mereka di dalam pembuangan, saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan yang mungkin tidak baik pada waktu itu yang dialami oleh Yehuda. Tetapi lihat dalam firman Tuhan dikatakan, sebuah pesan ini disampaikan oleh Yeremia supaya mereka meninggalkan kekuatan mereka, meninggalkan kekuatan orang lain, dan tidak mengandalkan kekuatan mereka, dan tidak memakai orang lain sesuai yang dikasih Tuhan. Yeremia berpesan untuk mereka bertobat dari semuanya itu. Mereka harus bertobat. Kalau mereka bertobat, kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk melepaskan mereka, untuk diberkati. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka meninggalkan semua perbuatan mereka, meninggalkan semua kekuatan mereka, dan mereka memakai kekuatan dari Tuhan, mengandalkan dari Tuhan, mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa berkat yang mereka terima oleh bangsa Israel, khususnya Yehuda ini, berkat yang kita lihat di sana, kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 8 dikatakan di sana, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi dalam firman Tuhan di dalam ayat 8 dari pasal 17 dikatakan, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dikasih Tuhan, inilah berkat yang Tuhan sediakan kepada orang yang mengandalkan Dia, yang mengandalkan Tuhan. Berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel,
khususnya Yehuda ketika mereka mengandalkan Tuhan. Yang pertama kita melihat di sana, tidak berhenti menghasilkan buah, saudara dikasih Tuhan. Tidak berhenti menghasilkan buah, bahwa berkat itu akan mengalir terus kepada mereka ketika mereka mengandalkan Tuhan. Mereka akan berbuah, dan orang lain akan menikmati buah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan buah itu sungguh luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Setiap apapun yang mereka lakukan, pasti berbuah. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, berkat apa yang mereka terima dari Tuhan. Dikatakan sana tidak khawatir dalam tahun kering dan daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kalau boleh saya sampaikan lewat firman Tuhan, bahwa setiap umat Tuhan yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, tentu saya yakin ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada hal yang mereka khawatirkan. Dan Tuhan akan memberkati, bahkan mereka akan mendapatkan sukacita, kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Yang dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering dan daunnya tetap hijau. Segar, saudara dikasih Tuhan. Tentu kalau pohon ditanam di tepi aliran air, itu akan menjadi, pohon itu akan menjadi subur. Dan bahkan akan berbuah ketika pohon itu pohon yang berbuah, saudara dikasih Tuhan. Dan buahnya akan luar biasa, buahnya akan lebat, saudara dikasih Tuhan, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini, kalau boleh saya sampaikan bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Sebab kehidupan kita, kehidupan yang terbatas, kekuatan kita, kekuatan yang terbatas. Apa yang dapat kita andalkan? Ketika kita terbatas, tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Yesus Kristus, ada suatu hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan itu akan turun atas kita semua. Saudara dikasih Tuhan, kekuatan kita, keahlian kita, pengalaman kita, tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Saudara dikasih Tuhan. Terlebih lagi di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar yang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak akan dapat berbuat banyak, saudara dikasih Tuhan. Karena kekuatan manusia itu terbatas, kekuatan kita itu terbatas. Tapi pagi hari ini, saya boleh sampaikan bahwa ada kuasa yang tidak terbatas, saudara dikasih Tuhan. Ada kuasa yang tidak terbatas. Dia sanggup memberkati saudara dan saya. Apapun yang engkau alami saat ini, apapun yang engkau alami hari-hari ke depannya, percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya. Dia sanggup menolong saudara dan saya untuk memberikan kekuatan, untuk memberkati saudara. Kuasa yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara dikasih Tuhan. Karena itu, mari kita mau belajar untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan segenap hati, sepenuh hati. Kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Itulah sebabnya jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan pernah bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi bersandarlah atau andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Mendapat berkat kekuatan dari Tuhan. Jelas apa yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan. Dalam Yeremia yang sudah kita baca, dikatakan di sana. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan sudah berjanji bahwa orang yang percaya dan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, itu pasti diberkati Tuhan. Pasti Tuhan lakukan yang terbaik bagi orang itu. Dan segala aspek kehidupan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mereka dikatakan seperti pohon yang ditanam di dekat air, di tepi air, yang akarnya menjalar ke air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Artinya, apapun yang terjadi di depan kita, apapun yang terjadi di pandangan mata kita, apapun musimnya yang kita alami, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita pasti berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apapun itu. Kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Berikan itu semua kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Allah dengan doa dan permohonan dan bahkan ucapan syukur. Saudara dikasihi Tuhan, keinginan kita harus sesuai dengan kebenaran firman. Tuhan mengucap syukur, maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau keinginan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir, jangan cemas. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Masih ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Masih ada kuasa Tuhan yang terus menyertai kita, yang terus menolong kita. Sekalipun musim panas datang, sekalipun musim kering datang, musim kemarau datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap subur, kita tetap berbuah, kita tetap memiliki daun yang begitu hijau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya, masih ada kekuatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita yakin bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, saya yakin kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Kita akan terus berbuah, kita terus berbuah. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan. Bergerak aktiflah melakukan bagian kita dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara dan saya untuk menghadapi segala sesuatu. Ketika kita percayakan diri kita kepada Tuhan, sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan menaruh harapan kepada Tuhan, maka janji Tuhan dalam firman Tuhan di dalam ayat 7 tadi dikatakan, kita pasti digenapi berkat yang Tuhan sediakan. Kita bersyukur. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi tahun kering. Kita tidak perlu takut menghadapi panas terik atau hal-hal yang lain. Tuhan berkuasa memerintahkan berkat kepada orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong saudara dan saya, asalkan kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ingat Mazmur pasal 37 ayat 5, sesuai dikasih Tuhan, Mazmur 37 ayat 5, apapun yang kita hadapi, kalau kita serahkan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Dia katakan dalam ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Artinya saudara dikasih Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan bertindak, Dia akan melakukan sesuatu,
untuk memberikan kekuatan kepada kita, memberkati kita, menolong kita sesuai dikasih Tuhan, karena pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun kita menghadapi kekeringan, sekalipun kita mengalami masalah, kita harus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini, dan menaruh pengharapan dalam Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Ketika orang yang percaya itu mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, pasti berbuah. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, di tengah-tengah kekeringan pasti berbuah. Di tengah-tengah terik matahari tetap berbuah. Percayalah, kita mengandalkan Tuhan dan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, pasti mendapatkan hasil yang luar biasa, berkat yang luar biasa, dan kita akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, ketika kita menghadapi apapun yang kita hadapi depan kita, percayalah kalau kita menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya Allah yang sangat luar biasa, yang selalu menolong, selalu memperhatikan, yang selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur, kami percaya hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami pasti ditolong oleh Tuhan. Terima kasih karena kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Sentuh hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.